Kalau kita lihat kemarin pertumbuhan ekonomi kita diumumkan oleh BPS sebesar 5,03, banyak ditunjang oleh sektor industri, sektor pertanian. Nah, tapi yang memang agak di luar dugaan adalah transportasi dan pergudangan masih memiliki energi ya untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi kita saat ini ya. Di triwulan pertama itu 15,93. Artinya bahwa meskipun katakanlah sudah relatif menurun, tapi sumbangan ini transportasi pergudangan cukup besar ya, dan ini menunjukkan bahwa masih ada mobilitas penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, industri juga mulai meningkat ya dengan pertumbuhan sekitar 4%-an begitu. Namun yang agak relatif memburuk justru di pertanian 0,34%. Nah, catatan saya adalah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03, tampaknya kita agak sulit untuk keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5% kalau misalnya industri kita tidak bergerak begitu ya. Kalau kita flow-nya dari 2019 sebelum pandemi, masa pandemi, dan sampai sekarang dan terakhir, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sama polanya dengan pertumbuhan sektor industri. Karena itu jika industri bergerak santai ya sekitar 5%, 4%, maka akan sangat sulit ekonomi kita akan tumbuh sebesar 5%-an begitu ya, ke atas bahkan 6-7. Kita nggak bisa mimpi kalau kita mengejar visi Indonesia 2045 dengan pertumbuhan 6-7%, kalau industri kita memang jalan di tempat, berada pada bahkan pertumbuhan di bawah 5% begitu. Karena jelas polanya adalah pembangunan ekonomi Indonesia kalau maju ke depan, jadi tidak hanya 5%, maka industrinya yang harus didorong begitu ya. Ini yang saya kira kita lupa atau luput ya, masuknya investasi yang masuk ke dalam negeri bukan banyak di sektor industri tapi sektor jasa, seperti halnya transportasi pergudangan pertumbuhan tinggi tapi tidak banyak berubah dari pertumbuhan ekonomi kita. Jadi catatan pertama saya terhadap triwulan pertama. Catatan kedua adalah bahwa sektor pertanian memang tumbuh rendah ya, 0,3% ya. Tapi yang agak perlu dikhawatirkan sebenarnya adalah tanaman pangan. Tanaman pangan sejak kebangkitannya pada era pandemi ya, tapi justru bertambah memburuk begitu ya sejak triwulan kedua 2022 begitu. Bahkan sekarang negatif minus 3,03. Ini juga karena faktor kita melakukan importasi beras pada saat panen raya harga anjlok begitu ya. Kemudian yang kedua adalah harga pada saat di tingkat konsumen relatif tinggi, tapi di petani justru jauh selisihnya ya. Tidak bisa mengikuti harga pangan yang mengalami inflasi tinggi, petani tidak dapat menikmati. Ini terlihat dari nilai tukar petani tanaman pangan justru turun drastis di triwulan sampai bulan kemarin di Maret ya di 2023 begitu. Nah, ke depan saya kira justru ke depannya akan menjadi ancaman ya pada saat kita mengalami El Nino, dan saya kira ancaman terbesarnya adalah beberapa daerah bukan di satu atau dua provinsi tapi banyak provinsi akan mengalami El Nino. Ini yang sampai bulan Agustus, dan ini ancaman yang cukup serius ya untuk 3 bulan mendatang atau 6 bulan mendatang. Bahkan bukan hanya kita ya, kalau kita lihat peta El Nino di 2023, kita dihadapkan pada negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand, yang juga eksportir beras, kita selalu impor dari negara-negara mereka, juga mengalami masalah yang sama. Efeknya adalah kebijakan impor pada saat negara lain juga tidak punya beras, mereka mempertahankan substitusi mereka sendiri, maka kita akan kesulitan mencari pangan di market, sehingga dampaknya adalah dari El Nino ini adalah inflasi akan semakin tinggi sampai nanti kuartal 2 atau kuartal 3. Nah, inilah ancaman pangan kita terancam ya, dan ini sudah terlihat dari
grafik pertumbuhan tanaman pangan kita yang semakin memburuk ya sejak triwulan kedua 2022 ya sampai sekarang.